Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Novan Syarahman dengan nomor induk mahasiswa 1216148, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, kelas 2D. Saya akan sedikit menjelaskan tentang uji kenormalan. Apa sih itu uji kenormalan? Jadi dalam statistik itu ada yang namanya uji kenormalan, di mana uji kenormalan itu dites dalam suatu sampel hasil penelitian untuk nantinya si data ini akan digunakan uji apa? Apakah uji parametrik, apakah non parametrik. Adapun dengan ketentuan, ketika data tersebut normal, memenuhi kriteria normal, maka data tersebut menggunakan statistik parametrik. Tapi ketika data tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai data yang normal, maka digunakan uji statistik non parametrik. Nah, di sini kita sudah ada contoh sampel di mana ada dua kelas, ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Dengan dari setiap kelas tersebut ada pre-test dan post-test. Nah, nanti kita uji apakah setiap data ini normal atau tidak dari kedua kelas ini dan dari setiap datanya. Nah, ketika data itu berdistribusi normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Dengan hipotesis, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan dengan kriteria uji, H0 diterima jika sig atau p-value alpha sama dengan lebih dari alpha, atau H0 ditolak jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari alpha. Nah, ini dengan ketentuan ini nanti kita cari menggunakan SPSS nilai p-value-nya dari setiap data. Oke teman-teman, langsung ya kita masuk ke data yang pertama, kelas eksperimen. Semuanya nanti kita masukkan ke SPSS untuk mempermudah. Oke, boleh disimak videonya. Nah, ini dia. Karena tadi ada dari dua kelas dan ada 4 sampel, di mana ada pre-test kelas A dengan kelas eksperimen, ada pre-test kelas A2, A2 eksperimen, dan seterusnya, maka kita tuliskan di sini nama-nama sampelnya. Nah, kemudian untuk tipnya kita tulis numerik. Ini semua kita rubah menggunakan scale. Oke, kita masuk ke data view. Nah, jadi data yang diinputkan di sini itu adalah data yang tadi kita dapati di sini. Nah, ini dia teman-teman. Data ini kemudian kita masukkan ke dalam SPSS berdasarkan sesuai pelabelannya, sesuai namanya. Nah, yang bakal kita uji yang pertama adalah kita lihat dari pretest kelas A, kelas eksperimen. Nah, ini dia. Pretest kelas eksperimen. Oke, langsung kita masuk ke SPSS. Oke, kita masuk ke analyze. Kemudian descriptive statistik, kita masuk ke explore. Nah, jadi setelah data kita masukkan, data mana yang ingin pertama kali kita gunakan? Ingin kita tes. Misalnya kita akan menggunakan data ini. Tes A1, dan seterusnya. Oke, kita masukkan. Jangan lupa kita masuk ke plot. Nah, di dalam plotnya ini, kita checklist yang bagian normality plots. Karena kita akan menggunakan tes normalitas. Oke. Ini dalam displaynya tetap kita gunakan bot. Kita klik OK. Oke. Kita tunggu teman-teman. Nah, ini dia. Nah, yang kita ambil ini adalah, nah ini dia. Tes normalitas ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Berdasarkan Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi dari data tersebut adalah adalah 0,178 dengan uji Shapiro-Wilk adalah 0,3
0,068. Nah, nanti kita masukkan kepada kriteria uji. Apakah H0 diterima atau ditolak. Maka kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini dia. Uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian dengan menggunakan Shapiro-Wilk kita mendapatkan hasil nilai signifikansinya adalah 0,068. Apakah itu lebih besar dari alfa atau lebih kecil? Nah, maka berdasarkan uji kenormalan Kolmogorov yang memiliki nilai signifikansinya adalah 0,178, itu adalah lebih besar dari alfa. Nah, untuk uji kenormalan Shapiro-Wilk itu adalah nilainya 0,068, juga lebih besar dari alfa atau 0,05. Maka berdasarkan statistik uji, kita tarik kesimpulan. Data pretest eksperimen kelas A berdasarkan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk berdistribusi normal dengan nilai nyata 5% dan dapat diterima dengan simbol H0. Jadi berdasarkan kriteria uji dan hasil dari tes normalitas menggunakan SPSS, maka data ini dinyatakan normal. Dan kita akan menggunakan uji statistik parametrik. Oke, kemudian kita masuk ke kelas yang kedua, yaitu kelas eksperimen post-test. Nah, ini dia. Kelas post-test eksperimen. Kita buat hipotesisnya dulu. Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan nilai alfa adalah 5%. Nah, ayo langsung kita masuk lagi ke SPSS. Nah, tetap sama, kita masuk ke menu analyze. Kita masuk lagi seperti langkah tadi, descriptive statistik. Kita pilih explore. Nah, yang tadinya ini, di sini yang setelah kita uji tuh, jangan lupa kita pindahkan lagi ke kiri. Nah, yang ingin kita uji adalah pretest S2E. Kita pindahkan ke kanan. Oke, dengan tetap jangan lupa untuk plotnya kita pilih normality plot seperti dan ini kita biarkan seperti ini, tetap dalam posisi bot. Oke. Nah, ini dia. Udah muncul teman-teman. Nah, berdasarkan test of normality Kolmogorov-Smirnov didapati nilai signifikansinya adalah 0,043. Berdasarkan Shapiro-Wilk didapatkan nilai signifikansinya adalah 0,144. Nah, kemudian seperti tadi kita samakan dengan kriteria uji, apakah H0 ditolak atau diterima. Nah, ini dia. Di mana berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya adalah 0,043, itu adalah lebih kecil, lebih besar dari alfa, dan nilai signifikan dari Shapiro adalah 0,144, itu juga lebih kecil dari alfa. Maka data post-test eksperimen kelas A berdasarkan uji kenormalan Kolmogorov-Smirnov tidak bisa dikatakan normal dan ditolak karena tidak memenuhi kriteria uji. Sedangkan berdasarkan uji kenormalan menggunakan Shapiro-Wilk berdistribusi normal dengan nilai nyata 5% dapat diterima dengan simbol H0. Oke, kayak gitu teman-teman, dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini masih ada 2 uji lagi. Mungkin segitu aja untuk penjelasan uji normalitas menggunakan SPSS. Caranya tetap sama ya. Kita masukkan dulu input data di Kita masukkan dulu ke variable view seperti ini. Kita pilih scale, masuk ke data view, jangan lupa, kemudian analyze, pilih descriptive statistik. Setelah itu explore. Nah, ini deh. Oke, mungkin
Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga yang nonton berkenan untuk mengkritik. Terima kasih.